Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel UHYPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan UHYPE official dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi melalui konten YouTube ini dengan tema merindukan sosok Sang Ratu Adil. Ada hal yang menarik dalam beberapa waktu terakhir ini, fenomena euforia, deklarasi di sejumlah daerah yang mengusung kandidat-kandidat yang dianggap menjadi satu tokoh kebanggaan yang diharapkan menjadi petarung di dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Sebut saja misalnya sosok Anies Rashid Baswedan yang membangkitkan fenomena euforia di sejumlah daerah dan sangat mengidolakan, merindukan tampilnya Anies sebagai petarung dalam gelanggang Pilpres 2024. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Anies Baswedan itu memiliki daya magnitude, daya tarik yang luar biasa dibanding dengan calon atau tokoh politik yang lainnya. Ini ada kaitannya karena Partai Nasdem adalah partai yang paling awal mendeklarasikan calon presiden akan datang. Kebetulan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai satu kandidat yang dipersiapkan menjadi petarung Pilpres 2024 datang. Deklarasi ini sudah berimbas ke daerah, munculnya euforia di mana-mana, bagaikan sosok Ratu Adil yang dirindukan, di mana di saat-saat bangsa ini terpuruk di dalam praktek korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagai negara yang besar justru berada pada situasi yang sangat memprihatinkan, baik itu dalam persoalan ekonomi dan politik, lebih-lebih dalam penegakan hukum. Kerinduan semacam ini tidak bisa dibendung lagi. Ada beyond imagination, hayalan-hayalan yang sedang dibangun, kerinduan, mimpi, atau bangsa yang sedang menunggu, people waiting. Dan ada pada sosok Anies Baswedan, setidaknya itu yang saya lihat. Euforia di mana-mana, bagikan Anies ini satu pahlawan, satu gerakan revolusi sosial, revolusi kebudayaan politik yang selama ini kita semua tahu bagaimana Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik amat. Ya, praktek korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian bagaimana penegakan hukum yang menjadi persoalan yang sangat tidak menggembirakan di negeri ini. Beberapa tulisan yang mengomentari, baik itu media online, media cetak, media elektronik, bahwa
Anies Rashid Baswedan dianggap sebagai antitesis dari sistem kekuasaan politik yang ada ini. Dan istilah antitesis ini memberikan interpretasi yang beragam di kalangan publik. Kalau disebut sebagai antitesis, berarti sebuah jawaban dari sistem kekuasaan yang ada sekarang ini dianggap lebih memihak kepada kekuasaan oligarki. Antitesis sebuah istilah mencari satu sosok pemimpin yang bisa then better for the future. Ya, Soeharto dianggap antitesis terhadap kekuasaan Soekarno. Soeharto dianggap satu jawaban dari kekuasaan di tangan Presiden Soeharto, dianggap sebuah antitesis terhadap kekuasaan yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia yang menganggap terjadi abuse of power pada saat Soekarno berkuasa, penyalahgunaan kekuasaan. Tampilnya sosok Jenderal besar Soeharto dianggap sebagai antitesis dari kekuasaan Orde Lama. Ada proses transisi dan Soeharto menjadi satu antitesis terhadap Orde Lama. Dan begitulah seterusnya. Kekuasaan silih berganti dianggap antitesis. Hari ini keberadaan Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem dianggap antitesis. Setidaknya itu diucapkan oleh Sultan Lindan dari pesohor Partai Nasdem bahwa Anies Baswedan bisa jadi antitesis. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan, berarti kekuasaan yang ada ini ada problem. Kenapa Anies dianggap sebagai sosok yang bisa dianggap sebagai antitesis? Biarlah sejarah yang akan menguji. Apakah benar Anies ini menjadi sosok sang Ratu Adil yang bisa mendrive, mengarahkan biduk sejarah bangsa ini ke jalan yang lebih baik secara politik, ekonomi, dan penegakan keadilan bagi bangsa ini. Ada pertanyaan yang menggelantung dan pertanyaan ini penting untuk kita jawab. Bukankah partai yang mengusung Bung Anies ini ketuanya adalah salah satu oligar, pengusaha? Apakah Anies tidak tersandra oleh kepentingan para oligarki? Ini pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Karena kita sudah tahu semua bagaimana kekuatan oligarki dan Partai Nasdem ini, Bang Surya Paloh dianggap oleh bagian dari kekuasaan ekonomi oligarki. Apakah Anies ini memiliki political endurance, tidak tergoda oleh bisikan dan kekuatan kepentingan para oligarki? Ini pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah euforia yang merindukan kehadiran Bung Anies Rashid Baswedan menjadi satu kandidat. Apakah tidak menjadi bagian dari oligarki akan datang? Ini pertanyaan yang muncul dalam masyarakat. Karena orang semua tahu bahwa pilpres, pilkada itu butuh dana banyak. Yang memiliki dana modal besar adalah pengusaha. Mana mungkin ada kekuasaan politik, pertarungan
politik tidak punya kepentingan, hidden interest. Ya, kita sudah tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis dalam arena politik, punya kepentingan. Yang bisa menjawab tentunya Pak Anies sendiri, bahwa dia tidak akan tergoda, terpengaruh oleh kepentingan para oligarki. Ini yang menjadi pertanyaan publik. Apa benar Pak Anies ini tidak menjadi bagian dari oligarki? Ya katakan ditakdirkan menjadi presiden dan didikte oleh kekuatan modal. Ini pertanyaan publik. Di tengah euforia di mana-mana. Ya, lepas daripada itu semua, tetapi harus diakui, sosok yang dirindukan oleh publik saat ini sepertinya ada pada diri Anies Baswedan. Yang secara intelektual tidak bisa diragukan. Sudah punya pengalaman birokrasi, memimpin Jakarta, kemudian memiliki cukup memiliki akhlak politik, patsun politik. Ya, kita lihatlah. Masih terlalu lugu menahan kata-kata yang menyakitkan bagi lawan politiknya. Walaupun dimaki-maki oleh para buzzer, tapi masih tetap mempertahankan akhlakul karimah. Ini yang dimiliki oleh Bung Anies. Kawan-kawan semua, memang bangsa ini bangsa yang sedang merindukan sosok Ratu Adil itu. Ya, tentu saja kita sudah tahu mengidentifikasi siapa yang bakal calon presiden. Di situ ada Prabowo, ada Erlangga Hartarto, ada Prabowo, ada Puan Maharani. Nah, sejarah politik akan melihat tokoh-tokoh politik ini yang akan bertarung di arena Pilpres. Kalau saja Pilpres diadakan besok lusa, 10 orang mengatakan atau 9 dari 10 orang itu mengatakan Anies akan menang. Kalau fair, tidak ada keterlibatan aparat atau institusi kekuasaan. Kalau aturan main itu ditegakkan dan Pilpresnya jujur, besok lusa orang yang melakukan perjudian politik, besok lusa Anies akan memenangkan Pilpres itu. Dengan catatan, tidak ada keculasan, tidak ada pembusukan politik seperti yang dikhawatirkan Pak SBY. Tetapi mana ada cerita di negeri ini tidak ada pembusukan politik, tidak ada kecurangan dan keculasan. Dan itu menjadi habit dalam dinamika politik perpolitikan di negeri ini. Kawan-kawan semua, tentu saja kita semua merindukan pemimpin yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh Pilpres 2024 adalah pemimpin yang memang dari sebuah proses sejarah, bukan satu sosok pemimpin yang penuh dengan rekayasa dan keculasan. Agar kualitas demokrasi kita itu bisa berkembang dengan baik, ketimbang dilakukan dengan cara-cara kriminal, yaitu politik kriminal
kekerasan politik, intimidasi, main pat gulipat dan segala macam yang bisa membuat demokrasi kita ini menjadi tidak berkualitas. Nah, tentu saja yang sangat menentukan di sini adalah lembaga penyelenggara demokrasi, misalnya KPU, Bawaslu, atau lebih jauh Mahkamah Konstitusi. Jangan ikut main. Ya, kalau lembaga ini ikut bermain tidak netral, ini kita akan rusak. Selamanya pesta demokrasi ini menjadi pestanya para orang-orang yang memang tidak menginginkan kehidupan demokrasi kita lebih baik. Atau para mafia demokrasi, para oligarki yang pikirannya sekedar bagaimana mementingkan kepentingan ekonomi bisnis, dan bisa saja kaum oligarki ini bermain di dua kaki. Ya, seperti pemilihan kepala daerah. Jadi dia sebagai pejudi bisa juga berpihak ke sana, bisa ke sana, jadi bisa bermain di dua kaki, bahkan banyak kaki. Itu perilaku kaum oligarki. Nah, kembali lagi kepada awal apa yang saya sampaikan, bangsa ini sedang merindukan sosok Ratu Adil. Ada memori kolektif kerinduan bangsa ini. Ketika kehidupan ekonomi politik hari ini tidak baik-baik amat, bangsa yang syarat dengan praktek korupsi hampir di lini kehidupan itu dihiasi oleh praktek busuk, mafia, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi perlu seorang dokter yang bisa mengamputasi semua ini dari penyakit akut ini. Jadi kita tidak heran kenapa di mana-mana deklarasi, bukan hanya di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan pun ramai merindukan Anies Rashid Baswedan. Saya tidak membandingkan dengan calon-calon yang lain, tetapi ini fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Histeria ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu nangis sesi ketika Anies meninggalkan istana gubernur, kantor gubernur. Ini sudah bisa dibaca. Ada satu kerinduan, merindukan ibarat Anies itu sosok Ratu Adil untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi dan politik dan ketidakadilan hukum yang selama ini menjadi tontonan yang sangat memprihatinkan di negeri ini. Dan sepertinya masyarakat ini melihat ada pada sosok Anies Baswedan yang dikhawatirkan adalah, seperti saya katakan tadi, apakah Anies memiliki ketahanan politik, moral politik, tidak terjebak kepada permainan dan kepentingan para oligarki? Bukankah Surya Paloh itu seorang pengusaha dan dianggap juga oligarki dan kebetulan ketua Partai Nasdem? Ini pertanyaan yang masih menggelantung dan kita bisa lihat ucapan-ucapan masyarakat di sekitar kita. Apa yang benar? Anies memiliki ketahanan moral, ketahanan politik. Tidak didikte, tidak disandra oleh kebijakan dan kepentingan yang didesain para kaum oligarki dan kelompok pemilik modal. Ini pertanyaan penting ini. Kawan-kawan semua, Pilpres masih lama. 2 tahun lagi. Tapi kalau kita mengikuti narasi-narasi yang berkembang dengan masyarakat, sepertinya Pilpres itu akan
terjadi besok lusa atau 1 minggu lagi. Jadi masyarakat ada ketidaksabaran menunggu secepatnya, merindukan satu sosok bisa membawa bangsa ini. Seperti Ratu Adi yang ditunggu-tunggu siapa sih? Apalagi melihat praktek korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Institusi penegakan hukum semakin jungkir balik tidak jelas. Kasus Teddy Minahasa, kasus Freddy Sambo. Ini menjadi satu persoalan sendiri yang menurut masyarakat ini sudah gak benar ini. Masyarakat Indonesia ini sudah sangat muak melihat semua ini. Seharusnya penegakan hukum ditegakkan oleh lembaga seperti polisi, kejaksaan, kehakiman, justru menjadian dari sebuah mafia korupsi. Ada sudah ketidaksabaran masyarakat. Kalau perlu tuh besok lusa sudah pilpres dan tahu siapa presiden dia. Ada suatu kemuakan melihat realitas sosial politik dan penegakan hukum hari ini. Kawan-kawan, bangsa ini sedang merindukan sosok Ratu Adil. Merindukan pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Bangsa ini sudah sakit, sesakit-sakitnya. Sepertinya pemerintah, penguasa hari ini tidak memiliki kompetensi lagi. Tidak memiliki wibawa lagi di depan publik. Apalagi cerita soal ijazah palsu. Saya tidak mengatakan palsu ijazah atau tidak palsu ijazahnya Presiden Jokowi. Mudah-mudahan saja tidak palsu. Tapi itu terstruktur di dalam memori masyarakat Indonesia. Seharusnya sebagai seorang presiden, yang hal semacam ini tidak perlu ribut dan tidak pernah ramai dan tidak ada saling curiga-mencuriga. Tapi ini yang terjadi di ruang publik. Dan dunia sudah tahu, saya banyak dapat telepon dari teman-teman dari luar negeri. Soal ini. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini nggak benar gitu loh. Ini soal harga diri dan pertarungan nama bangsa. Kredibilitas seorang presiden. Ya UGM yang sudah jungkir balik menjelaskan. Ini asli. Ya tentu saja para pengacara Bambang Tri juga menyampaikan bukti-bukti. Begitu juga UGM. Seharusnya yang begini-begini ini nggak perlu terjadi. Apalagi terjadi pada sosok seorang presiden. Ya kita berdoa mudah-mudahan ini nggak benar gitu ya. Gimana kalau benar? Ini menambah kenyenyeran publik. Ya, kalau soal ijazah palsu kepala daerah itu biasalah. Ini nih presiden yang dituduh, gak main-main ini. Ini bangsa dan negara. Oleh seorang Bambang Tri. Dan sampai mubahalah segala macam. Kawan-kawan semua, ini sangat memalukan. Saya tidak berada pada posisi mengiyakan atau tidak mengiyakan. Dalam posisi mengatakan palsu atau tidak. Tetapi paling tidak, ini sudah menciptakan sebuah citra yang buruk di mata dunia internasional. Saya senang Presiden Jokowi datang ke Jogja, pertemuan di Hotel Ambrukmo, dan minta kesaksian teman-teman sekelas di Fakultas Kehutanan. Ini bagus ini. Supaya ini jadi clear. Ya soal pernyataan Rektor UGM itu ini asli atau tidak, biarlah pengadilan yang menguji semua ini. Tetapi yang harus diingat, ini terlanjur dunia internasional tahu. Bukan soal sah atau tidak sah. Kok bisa yang begini-begini di level presiden itu diributkan ijazahnya? Kalau kepala daerah itu udah sering kita. Ya apalagi sekarang nih cari ijazah kan gampang. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Jadi udah menjadi pengetahuan umum. Tapi sayang, tuduhan terhadap ijazah Bapak Presiden Jokowi oleh Bambang Tri, mudah-mudahan saja itu nggak benar.
kita mendoakan mudah-mudahan itu nggak palsu. Ini soal kredibilitas dan martabat bangsa ini. Kawan-kawan UHAIP official dimanapun Anda berada, kita sedih dan prihatin. Rasa-rasanya sepengetahuan saya, hanya Presiden Republik Indonesia yang dituduh oleh rakyatnya meragukan ijazahnya. Saya kok belum pernah presiden di dunia ini ada yang menuduh presidennya punya ijazah palsu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini nggak benar. Mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi ijazah pancenengan itu nggak palsu dan benar. Mudah-mudahan tuduhan Bambang Tri itu nggak benar. Ini bukan apa-apa. Di pundak Bapak itu ada ratusan rakyat Indonesia. Bapak memimpin bangsa ini. Bapak adalah simbol negara. Sekali lagi, mudah-mudahan ini gak benar. Dan kembali ke soal euforia. Anies Baswedan itu dianggap antitesis dari sebuah kerinduan bangsa ini. Kita lihat euforia di mana-mana, termasuk di Kalimantan Selatan. Deklarasi-deklarasi. Bukan berarti elit politik yang lain yang juga ingin jadi presiden, bukan berarti tidak ada deklarasi dan dukungan. Tetapi kalau dibandingkan Anies, itu lebih gemur bagaikan gelombang tsunami. Ada daya tarik magnetik dari sosok personality Bung Anies Rashid Baswedan. Tetapi saudara-saudara sekalian, tentu saja Bung Anies masih pontang-panting mencari dukungan partai untuk memenuhi ambang batas presiden threshold 20%. Yang resmikan baru Partai Nasdem. Belum cukup untuk menjadi satu kompetitor dalam perebutan kekuasaan Pilpres 2024. Oke, masih ada waktu 2 tahun. Sebetulnya ini menjadi arena pasar yang menarik untuk kita ikuti ruang publik ini. Jadi tontonan yang menarik pemberitaan. Ini sebuah dinamika di sebuah negara demokrasi. Tidak ada satu bangsa saat menjelang Pilpres itu ramai. Amerika pun kalah. Negara yang lain pun tidak semeriah seperti Indonesia. Padahal 2 tahun lagi. Jadi semacam pesta pora. Semacam ritual politik. Pestanya rakyat. Yang menjadi tontonan yang menarik. Menjadi pelipur. Lara, duka. Dengan melihat hiruk pikuk euforia di mana-mana. Dan itu betul-betul menjadi satu tontonan yang asik, menarik. Satu teater. Enak dilihat, enak ditonton, enak diikuti. Yang penting, jangan saling mencaci maki. Jangan saling mengkriminalisasi. Jangan ikut-ikutan seperti apa yang dilakukan oleh KPK. Berusaha mencari kesalahan Anies Baswedan. Dituduh melakukan praktek korupsi. Dan celakanya ada juga seorang profesor yang ikut cawe-cawe berkomentar bahwa Anies itu sudah pantas karena ada indikasi korupsi. Ini saya sedih. Seorang profesor. Nggak tahu profesor ini apa intelijensinya udah tumpul atau memang ada political interest. Saya sedih membaca
komentar sang profesor ini. Saya tidak usah menyebut namanya siapa orang ini. Nah, ini yang terjadi. Saling kriminalisasi, saling mencaci maki. Sebagai negara demokrasi, berbeda pendapat itu halal dan menjadi satu dinamika politik. Yang tidak bagus adalah saling menjatuhkan. Biarlah semua pikiran berkembang, pilihan publik, rational choice, pilihan rasional bagi rakyat. Tentu saja euforia di mana-mana itu adalah rational choice, pilihan yang rasional bagi masyarakat. Merindukan sosok Ratu Adil. Dan Ratu Adil itu sepertinya ada pada diri Bung Anies Rashid Baswedan. Ini tidak bisa dipungkiri menjadi fenomena yang menarik hampir seluruh penjuru tanah air. Deklarasi di mana-mana. Oke, sahabat Uhaib, official yang saya banggakan, saya hormati. Inilah genderang perang politik yang sedang ramai kita saksikan. Menjadi tontonan yang membangkitkan erotisme, libido, kepanatisme, ada beyond imagination bagi publik. Bisa saja dengan kandidat yang lain sama. Jadi berilah kebebasan bagi publik mengidolakan, mengelulukan idola mereka untuk ikut naik dalam ring tinju pertarungan Pilpres 2024. Yang tidak bagus adalah saling memotong, saling mencaci maki, kadrun, cebong, dan lain sebagainya yang dimainkan oleh para buzzer jahanam itu. Ya. Sebagai negara demokrasi, masyarakat bebas mengekspresikan, memiliki rational choice masing-masing. Tidak seperti kelakuan para buzzer itu. Membuat fitnah, berita hoaks, dan lain sebagainya. Kawan-kawan semua, bagi kita yang masih punya kewarasan intelektual, tentu bisa menseleksi mana yang benar, mana yang salah. Karena dalam dunia politik, antara yang benar yang salah itu kadang campur baur. Tergantung siapa yang menarasikan, apa kepentingannya, apa targetnya. Itu yang terjadi hari ini di negeri ini yang kita sama-sama cintai. Terima kasih sahabatku semua. Saya ingin menyampaikan salam daulat rakyat. Kita tegakkan demokrasi yang bermartabat, bukan demokrasi yang penuh caci maki dan kriminal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.